Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Ila qali rahimallah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man talabal ilma liyufakira bihi al-ulama aw liyumariya bihi sufaha aw liyusrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allah an-nar. Kita lanjutkan konten bacaan kita teman-teman. Kali ini lanjutan yang kemarin dari pembahasan ilmu ya. Cuman kita langsung ke hadis Rasulullah SAW yang menyatakan man talabal ilma liyufakhira bil ulama. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk membanggakan dirinya di depan para ulama, au liyumariya bihi sufaha, atau untuk mendebat orang bodoh. Jadi kalau mendebat orang bodoh itu saya keingatnya Paulo Freire, tokoh pendidikan yang berasal dari Brazil. Jadi ada quote-nya, ada kalimatnya yang banyak diingat oleh orang-orang yang membaca pikirannya itu. Salah satunya adalah pada akhirnya yang menipu orang bodoh adalah orang-orang terdidik. Nah, jadi Paulo Freire melakukan penelitian, kemudian dia menulis buku tentang pendidikan, yang pada kesimpulannya banyak permasalahan-permasalahan sosial itu juga banyak disebabkan oleh orang-orang terdidik atau orang-orang yang berilmu. Sehingga memang orientasi ilmu yang benar itu sangat berpengaruh kepada kondisi suatu masyarakat. Itu sih tesisnya Paulo Freire ya. Nah, di hadis ini Rasulullah juga memberikan peringatan kepada kita semua supaya ilmu itu tidak digunakan untuk mendebat orang bodoh. Ya, oke, lanjut auliyasrifa bihi wujuhan nas, atau nuntut ilmu supaya dihormati oleh orang manusia. Nah, jikalau kita melakukan 3 hal tersebut, membanggakan diri depan ulama, kemudian mendebat orang bodoh, kemudian mencari penghormatan manusia, adkhalahullahu an-nar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita dalam neraka. Jadi akan masuk neraka teman-teman orang-orang yang sudah disebutkan 3 hal yang tadi. Cuman saya pikir penyebab masuk nerakanya karena tidak mengamalkan ilmu. Karena memang dalam hadis ini hanya disebut ilmunya hanya dipakai untuk berbangga-banggaan, kemudian untuk mendebat orang bodoh, kemudian mencari penghormatan. Sedangkan porsi mengamalkan ilmu itu tidak ada. Sehingga memang masuk neraka ya. Ya, Ibnu Ruslan juga menyebutnya dalam syairnya, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya akan diazab lebih dulu daripada orang yang menyembah berhala. Mungkin dari hadis ini ya, Ibnu Ruslan juga mengambil makna dari syairnya ya. Baik, lanjut. Qala Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah. Sebelum lanjut kita tapi kalau untuk soal ilmu hari ini, yang tadi kan kita udah sebut tuh soal yufakhirul ulama, ilmu digunakan untuk menggagahkan, kemudian untuk mendebat orang bodoh dan seterusnya. Kalau untuk era hari ini atau zaman 4.0 atau zaman arus informasi, teknologi dan segala macam, hal yang paling realistis untuk semua kita yang punya ilmu, sombong terhadap ilmu yang kita punya hari ini sungguh konyol dan tidak realistis. Kenapa? Karena kita berada di era yang disebut dengan semakin terspesifikasinya ilmu-ilmu ya. Kalau dulu mungkin kita banyak mengenal atau mendengar istilah mutafannin ya. Jadi banyak ulama atau guru-guru kita di masa lalu, mereka itu adalah mutafannin, orang yang menguasai banyak ilmu. Itu sih menurut saya karena faktor perkembangan ilmu pengetahuan itu belum terlalu luas dan kajiannya juga belum banyak sehingga disebut mutafannin. Tapi kalau hari ini yang pengalaman saya aja teman-teman di bahasa Inggris itu, hari ini bahasa Inggris itu sudah punya cabang-cabangnya tersendiri. Ada
yang khusus bunyi lah, ada khusus kata lah, ada sebagainya lah, yang hari ini intinya semakin spesifik ilmu-ilmu itu, sehingga yang kita butuhkan hari ini bukan menyombongkan ilmu yang kita punya, karena memang kan karena udah spesifik berarti kita nggak menguasai ilmu yang lain. Nah, otomatis yang kita butuhkan hari ini adalah berkolaborasi antar satu sama lain. Dan istilah kolaborasi ini kalau di dunia global hari ini memang udah sangat familiar kan? Kolaborasi bersama orang kalau ingin melakukan hal-hal besar. Jadi nggak realistis ya kita yufakhiru bil ulama, dimariya bisufaha dan sebagainya. Kita lanjut. Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah menyatakan bahwa amiltu fil mujahadati 30 sanatan fama wajadtu syai'an asyadda alayya min al-ilmi al-khatarihi. Jadi Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu pernah melakukan usaha terbaiknya selama 30 tahun. Dan lalu beliau mengatakan, fama wajadtu syai'an asyadda alayya min al-ilmi al-khatarihi, dan tidak aku menemukan sesuatu yang lebih berat bagiku daripada ilmu dan kekhawatirannya. Jadi menurut Imam Abu Yazid Syekh Abu Yazid Al-Bustami, yang berat itu adalah ilmu dan kekhawatirannya. Kekhawatiran itu dalam arti bahwa kan ilmu itu harus diamalkan, kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ilmu dalam konteks ini teman-teman, ini masih soal ilmu syariat, tauhid dan kemudian ilmu sir yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Sehingga harus diamalkan, karena tidak diamalkan itu bahaya. Bisa menyebabkan kita masuk neraka sebagaimana disebut di hadis sebelumnya. Jadi kekhawatiran itu selain ilmu itu harus diamalkan, kita juga harus bersih takhalli, bersih dari riya, ujub dan sebagainya, dan itu berat mempunyai ilmu kemudian, karena memang manusiawinya manusia itu kan ingin dilihat, ingin viral dan sebagainya. Ya, dan itu yang harus takhalli, itu harus dibersihkan di dalam diri manusia ketika kita punya ilmu. Dan Imam Ghazali sejak awal mengatakan bahwa aqabatul ilm di dalam Minhajul Abidin ini, tahap mencari ilmu ini, menuntut ilmu ini bahaya juga, maksudnya ada cobaan-cobaannya. Nah, termasuk ini. Jadi ketika kita udah tahu, ada juga cobaannya. Dan itu yang kemudian disebut oleh Syekh Abu Yazid sebagai suatu yang berat ya. Lalu Imam Ghazali menyatakan, wa iyyaka ayyuzaina laka syaitan fa yaqulu laka idza kana qad warada hadzal khatar azim fil ilmi fatarku ahla. Imam Ghazali di sini memberikan peringatan kepada kita semua. Jadi beliau mengatakan jangan sampai kita menyimpulkan bahwa lebih baik tidak menuntut ilmu gitu, karena bahaya, karena ada cobaannya memiliki ilmu. Tidak seperti itu kata Imam Ghazali. Jadi itu adalah tipuan setan ketika fayaqulu laki idza kana qad warada hadzal khatar. Misalnya ada kesimpulan lebih baik kita tidak mempelajarinya karena itu bahaya dan berat dan bisa menyebabkan kita masuk neraka, itu salah kata Imam Ghazali, karena itu adalah yuzayyinu, hiasan dari setan. Kenapa? Karena fala tadunnana dzalika falaqad ri'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qala, jadi jangan sekali-kali engkau menyimpulkan seperti itu kata Imam Ghazali, karena Rasulullah pernah menyatakan utli tulailatal mi'raj ala nar fara'it aktsar ahli al-fuqara. Ketika malam Mi'raj yang Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW melihat di neraka itu kebanyakan fara'aitu aktsar ahli al-fuqara. Kebanyakan itu adalah orang-orang fakir. Nabi Muhammad SAW menyampaikan ini di depan para sahabat. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, qalu ya Rasulullah minal mal. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah fakir yang dimaksud itulah fakir harta? Rasulullah menjawab, qala la bal minal ilm. Bukan, tetapi yang dimaksud adalah fakir ilmu. Lalu beliau melanjutkan, faman la
yata'allamul ilma la yata'attalu ahkamul ibadat wal qiyam bi huquqiha kama yanbaghi. Walau anna rajulan abadallah subhanahu wa ta'ala ibadatan malaikati as-samawat bi ghairi ilmin kana minal khasirin tasyamir. Beliau menambah bahwa barang siapa yang tidak mempelajari ilmu yang itu memudahkannya, la yata'atta itu artinya memudahkannya. Yang ilmu itu tidak memudahkannya untuk komit, yakin terhadap ibadah-ibadah yang ia lakukan. Artinya kan keyakinan ini dikonstruksi, dibangun oleh pengetahuan-pengetahuan itu. Ya mantapnya ibadah kita kan harus dibarengi dengan ilmu. Kemudian wal qiyam bi huquqiha, barang siapa yang tidak mempelajari ilmu yang kemudian tidak memudahkannya untuk memberikan hak-hak ibadah-ibadahnya sebagaimana seharusnya. Walau anna rajulan abadallah subhanahu wa ta'ala, meskipun seorang laki-laki itu beribadah pada Allah ibadah malaikat seperti ibadahnya para malaikat di langit 1-7 itu, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, kana minal khasirin, tanpa ilmu dia adalah orang yang merugi. Fasyamir. Jadi bersungguh-sungguhlah arti dari fasyamir. Jadi yang bisa kita pahami dari penjelasan Imam Ghazali ini memang ilmu syariat, ilmu tauhid yang sudah kita bahas sebelumnya itu sangat penting, dan ilmu itu sangat penting karena ia menentukan apakah ibadah kita itu diterima oleh Tuhan atau kita adalah bagian dari orang-orang yang merugi. Oleh karena itu ini terakhir sebagai penutup, teman-teman, saya ingat dulu pesan masyayikh saya ketika nyantri di Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majid Asy-Syafi'iyah. Usahakan setiap sholat itu adalah pelajaran. Ikutkan hati, pikiran, bersihkan diri juga dari yang dapat menyebabkan ibadah kita batal, yang menyebabkannya tidak bernilai di sisi Tuhan. Dan sehingga meskipun itu sulit, kita harus jadikan setiap waktu sholat itu adalah waktu belajar kayak gitu. Jadi itu pesannya ke kami, dan saya sudah coba dan sangat bermanfaat nasihatnya untuk bagi saya. Baik teman-teman, mungkin hanya itu. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita baca bareng di bacaan kali ini ya. Saya pikir kita cukupkan, nanti kita ketemu di konten bacaan yang lainnya. Sekali lagi semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.